Aku takut. Aku takut. Takut bangsa ini punah. Bangsa ini punah. Punah oleh penyakit. Benar. Aku takut. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Ketua Bawaslu Jawa Timur Bapak Muhammad Amin yang sekaligus sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia ya Pak ya. Betul. Hari ini ramai tentang pendaftaran PTPS, pengawas tempat pemungutan suara. Pertanyaan awal mungkin Pak sebelum kita lebih jauh ke teknis, seberapa penting sih Pak PTPS itu untuk Pilkada tahun 2020 ini? Ya, makasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Podcast Bawaslu. Podcastnya Bawaslu Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah media untuk menjadi penghubung antara Bawaslu dengan masyarakat, masyarakat dengan Bawaslu, sehingga Bawaslu Jawa Timur ke depan lebih memaksimalkan pada fungsi-fungsi pengawasan baik daring maupun via darat dan semacamnya. Untuk itu, atas pertanyaan bagaimana peran PTPS, saya masih yakin bahwa memperbaiki peradaban itu adalah harus didahului dengan memperbaiki elemen terkecil. Elemen terkecil ya Pak ya. Elemen terkecil atau elemen terdepan yang nantinya kita berharap dari beberapa elemen terdepan yang ada itu sudah bersepakat, maka elemen terbesar berikutnya di atasnya itu dengan otomatis akan tercerahkan. Setelah masing-masing komponen bagian di atasnya sudah tercerahkan, otomatis di atasnya lagi yang lebih sedikit tapi lebih luas itu juga akan tercerahkan. Sehingga saya bisa katakan bahwa PTPS ini adalah sebuah tenaga ad hoc penyelenggara Bawaslu. Disinilah letak berhasil tidaknya Bawaslu mengawal demokrasi di PTPS sebagai garda terdepan. Kemarin kabarnya Divisi Sumber Daya Manusia mengadakan memetakan kerawanan tentang PTPS. Bisa nggak Pak diceritakan tentang apa sih kerawanan rekrutmen PTPS pada kesempatan kali ini? Ya, beberapa hari ini kita memang Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Timur yang Pilkada sedang mengantisipasi bahwa rekrutmen PTPS yang akan melibatkan ribuan orang calon peserta ini tentu akan berdampak adanya kerumunan, akan berdampak adanya kontak fisik dari pendaftar dengan panitia atau dari panitia sama panitia di tingkat kecamatan dan semacamnya. Untuk itu kita harus petakan, karena pelaksanaan pendaftaran PTPS ini ada pada masa COVID-19, mau tidak mau kita antisipasi sejak awal terkait satu adalah pertemuan yang berada di bawah atau di dalam sebuah ruangan, ataupun pertemuan yang harus terjadi di luar ruangan, ataupun kontak yang diakibatkan oleh adanya serah terima sesuatu berkas. Yang dalam hal ini adalah berkas. Tentu kita sudah petakan, kita antisipasi beberapa upaya-upaya mekanisme protokol kesehatan COVID baik yang sudah dijabarkan oleh Perbawaslu 4 2020 terkait bagaimana kita beraktivitas, melakukan pengawasan, terjebak melakukan rekrutmen. Insya Allah ke depan pada proses rekrutmen PTPS di Jatim kita sudah siap. Sudah siap ya Pak ya? Sudah siap terkait dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Ini apakah akan tersosialisasi ke tingkat paling bawah atau ini masih berada di tataran Bawaslu provinsi atau gimana nih Pak?
karena memang sistem kerja kita adalah sistem kerja instruksi ya. Iya betul. Dari RI sudah kita punya petunjuk teknis rekrutmen, termasuk juga tahapan-tahapan timeline yang harus kita patuhi, termasuk kepatuhan protokol COVID-nya. Maka Bawaslu Jawa Timur punya kewajiban untuk menyampaikan instruksi dan informasi ini kepada Panwascam melalui Bawaslu Kabupaten Kota. Pak Amin yakin bahwa dalam rekrutmen PTPS nanti akan sesuai dengan protokol ya Pak ya? Yakin, di samping karena memang juknis pedoman petunjuk teknis sudah jelas menjelaskan tentang tahapan-tahapan, contoh misalnya untuk mengurangi kerumunan. Iya Di betul. juknis itu bahwa pendaftar PTPS itu harus datang ke Panwascam, Betul. ke kantor Panwascam. Iya. Jadi semua calon-calon PTPS di masing-masing desa dalam satu kecamatan mendaftarnya ke kecamatan. Ini masih ada di juknis. Iya. Cuma apabila kondisi tidak memungkinkan, maka Panwascam itu akan melimpahkan surat tugas, melimpahkan wewenang penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, bahkan proses wawancara terhadap calon PTPS itu dilakukan oleh Panwas Desa Kelurahan. Di kelurahan. Kan tidak ada sekretnya Pak. Ini makanya Oh. didasarkan atas surat tugas atau limpahan wewenang dari Panwascam. Maka kalau ruang kan di mana saja, Oh, cuma tinggal bagaimana dasar hukum, dasar aturan yang memberikan karena memang dasar rekrutmen PTPS ini menjadi kewenangan Panwascam. Betul. Mau tidak mau harus tanggung jawab Panwascam. Cuma dalam kondisi COVID, tentu untuk mengurangi kerumunan, mengurangi kontak fisik antar banyak orang dengan Panwascam, maka agar lebih meminimalisir pertemuan itu kita lakukan di tingkat desa dengan didasarkan surat pelimpahan wewenang dari Panwascam, baik penerimaan berkasnya, penelitian administrasinya, termasuk wawancaranya. Yang tentu putusan akhirnya berada di kewenangan Panwascam berdasarkan masukan dari Panwas Desa Kelurahan. Ada 48.600 ya Pak, kalau Gitu. tidak salah ya, PTPS di Kita Jawa butuh Timur. itu. Kira-kira kota yang sangat besar ini bisa terpenuhi nggak dengan adanya pandemi, tingkat partisipasi juga diragukan, bisa nggak dipenuhi? Satu sisi memang ini merupakan salah satu hal yang harus kita antisipasi sejak awal. Ya. Ini sama, saya rasa merupakan kekhawatiran ini juga dirasakan oleh teman-teman KPU, Betul. di mana sebentar lagi akan merekrut KPPS KPPS dengan jumlah 7 orang tiap TPS. Maka kalau kita 1 orang per TPS, KPU butuh 7 orang. Tapi ada minimalisir persyaratan tingkat paling rendahnya misalnya di pendidikan maupun usia itu beda jauh dengan persyaratan di Bawaslu. Apa bedanya? Kalau di Bawaslu calon PTPS itu minimal kan harus paling mudanya itu harus usia 25 tahun. Ini merupakan kendala tersendiri memang, undang-undang sudah membedakan gitu. Tapi kalau KPPS kan memang 17 tahun. Sejak punya hak pilih, mereka yang punya kemampuan teknis melaksanakan pemilu, melaksanakan pemilihan di tingkat TPS itu bisa diperankan untuk menjabat atau menjadi penyelenggara di tingkat KPPS. Sedangkan di Bawaslu usianya harus 25. Ini menjadi kendala sendiri, apalagi di masa pandemi. Di mana secara real, secara fakta, memang ada para pihak yang khawatir beraktivitas. Untuk beraktivitas di masa pandemi, cuma karena pilkada harus terlaksana, maka mau tidak mau itu kan harus tetap harus ada petugasnya, harus ada para pihak yang kalau mau dikatakan relawan ya relawan lah, karena memang untuk menjaga proses demokrasi butuh itu. Sehingga kita antisipasi dengan berbagai macam upaya, termasuk adalah mensosialisasikan pengumuman ini sampai ke tingkat pelosok, bukan hanya di tingkat desa, bahkan di tingkat RT RW. Kami perintahkan, kami minta kepada Panwas Desa Kelurahan untuk berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat desa, di dusun, RT RW, untuk mencari bibit-bibit potensial untuk menjadi penegak demokrasi di tingkat TPS di pelaksanaan Pilkada 2020. Ada nggak Pak persyaratan yang berbeda antara Pilkada sebelumnya dengan sekarang untuk PTPS nih? Sampai saat ini karena dasarnya adalah Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016 terkait usia, terkait
terkait pendidikan, Ya, terkait dengan kepatuhan terhadap bernegara, terus bebas dari pidana dengan tuntutan 5 tahun, terus tidak terlibat di partai politik selama 5 tahun 5 tahun sebelumnya. ya. Harus ada pernyataan itu, yang tentunya juga sehat jasmani rohani dengan dalam bentuk sebuah pernyataan, bebas narkoba juga menjadikan persyaratan itu, dan terakhir adalah netralitas atau bersedia mundur dari jabatan politik maupun jabatan di tingkat desa dan sebagainya apabila nanti terpilih. Ini merupakan persyaratan-persyaratan yang sudah Ada. ditentukan oleh undang-undang, sehingga selama undang-undang itu masih berlaku maka otomatis persyaratan tidak bisa digeser sedikit pun. Cuma terkait dengan masa pandemi, Bawaslu Republik Indonesia memberikan syarat tambahan, Apa itu, Pak? yaitu bersedia untuk melakukan tes rapid atau tes swab Betul. ataupun tes apapun yang apabila rapid atau swab itu tidak bisa dilaksanakan, yang menunjukkan bahwa seseorang calon itu adalah sehat baik jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba. COVID-19. COVID ya, Pak Nah, ya. COVID-19. Cuma apa, untuk mengikuti tes ini kan harus setelah lulus. Iya. Setelah dinyatakan lulus, maka seluruh calon PTPS itu melakukan tes rapid atau tes swab untuk memastikan bahwa penyelenggara atau pengawas TPS ini dalam menjalankan tugasnya adalah dalam masa posisi sehat dan terbebas dari COVID. Misalnya tidak ada rapid test di suatu desa, bisa diganti dengan surat lain nggak, Pak? Dari kan di kesehatan itu termasuk baik untuk menentukan atau melacak seseorang itu sedang terkonfirmasi positif atau reaktif dan sebagainya, salah satunya adalah dengan rapid, walaupun Iya, kita sepakat bahwa rapid itu bukan satu-satunya bukan alat. satu-satunya ya, Pak ya. Terus yang lebih canggih lagi adalah swab. Cuma ada hal lain untuk mendeteksi itu dengan misalnya check up secara keseluruhan. Yang penting nanti ada para pihak ataupun lembaga yang mau bertanggung jawab menyatakan bahwa calon yang telah dinyatakan lulus ini benar-benar tidak terpapar oleh COVID-19. Ini syarat tambahan yang dinyatakan oleh peserta, dilampirkan dalam pernyataan bahwa setelah lulus, dinyatakan lulus, nanti bersedia untuk dilakukan rapid test. Nah, ini juga menjadi kendala, ya, menjadi salah satu hal yang harus kita antisipasi, karena memang di pelaksanaan Panwas Desa Kelurahan kemarin, setelah kita lakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa petugas kita adalah yang sedang tidak terpapar sehingga kita rapid semuanya, ada beberapa pihak atau beberapa orang yang takut dengan kondisi Iya, tes ini, akhirnya berani mengundurkan diri. takut Walaupun dirapit tidak, ya, Pak. karena takut dirapit alasannya terus mengundurkan diri. Walaupun ini hanya dari 100 ya anggap 0, sekian ya yang sedang terjadi banyak, dan ternyata petugas-petugas kita masih bertahan dan tetap melakukan rapid dan bertahan pada kondisi badan atau bertugas pada kondisi yang tidak sedang terpapar oleh COVID. Itu petugas PKD ya, Pak ya. Iya, Panwaslu Kelurahan Desa yang sudah menjalankan tugas mulai pengawasan pemutakhiran data pemilih, terus ada yang calon perseorangan sudah melakukan pengawasan verifikasi faktual. Sebelum mereka melaksanakan tugas kan kita rapid dulu. Iya. Sehingga untuk menentukan bahwa petugas-petugas Bawaslu yang akan turun ke lapangan itu adalah mereka yang benar-benar tidak sedang dalam terpapar COVID. Pak Amin ini kan punya perjalanan yang cukup lama ya sebelum Apa dijadikan ini? sebagai Oh, pengawas iya. pemilu. Sebelum jadi ketua Bawaslu Provinsi, pernah di kabupaten, terus Panwascam. PTPS belum pernah ya, Pak ya? Belum ada dulu. TPS belum ada dulu. Gimana nih Pak ceritanya dari Panwascam, terus kemudian ke Bawaslu Kabupaten, Panwas ad hoc juga dulu ya Pak ya? Iya. Sekarang jadi ketua Bawaslu Provinsi. Pengalaman dari hal yang terkecil dari skop kecamatan terus ke sekarang jadi ketua provinsi apa sih Pak bedanya? Saya masih percaya bahwa manusia berkembang itu ada salah satu yang berpengaruh terhadap perkembangan kemanusiaan manusia itu adalah faktor heritage, Heritage. faktor keturunan. Gimana? Bapak Ya. keturunan pengawas? Saya
baca terkait dengan aturan-aturan Panwas Lakcam, Siap. pasal-pasal tentang bagaimana pengawasan pemilu, yang di mana pada saat pemilu yang masih 3 partai itu, dan saya pada posisi kelas 3 atau masih usia SD, saya sudah baca aturan-aturan mekanisme pengawasan itu karena orang tua saya kebetulan waktu itu sebagai Panwas Lakcam dulu. Dulu bapaknya Betul. Pak Amin ini adalah Saya ingat Panwas. betul, seharian memang jarang di rumah dan tidak ke sawah karena saya tanya kemana, ternyata mengawasi pemilu. Masih melekat di situ. Sehingga mungkin itu yang menjadi daya tarik setelah saya S1. Kalau selama masa kuliah saya tidak pernah terlibat dengan pelaksanaan politik, dengan penyelenggaraan. Setelah lepas dan wisuda, ternyata kita belajar untuk menjadi KPPS. KPPS dulu ya Pak. Sudah. Dan memang Paling dari kecil KPPS. paling kecil memang harus belajar dari bawah, itu penting memang. Kita tahu betul sampai sekarang banyak saat di Bawaslu Jawa Timur saya membayangkan jam sekian dibuka. Setelah itu membuka kotak suara, dihitung apa yang urutannya. Kalau sudah pernah mengalami itu tinggal membayangkan aja bahwa nanti jam 1 akan ditutup dan akan dilakukan penghitungan. Sehingga itu dari KPPS saya di 2004 saya di Panwascam. 2004 sudah Panwascam. Waktu itu pilkada kayaknya di Kabupaten Sumeneb, saya sudah di Panwascam. Ya waktu itu masih ada unsur kepolisian dengan tokoh masyarakat. Amin tokoh masyarakat berarti. Dari unsur tokoh masyarakat karena saya pulang dari Surabaya menyandang titel ya S2, sehingga mereka menganggap bahwa saya tokoh masyarakat. Waktu itu masih minim sekali. Kalau nggak salah masih bisa dihitung dengan jari. S2 di tahun 2004 di Sumeneb itu masih bisa dihitung dengan jari, sehingga berani saya untuk mengikuti jalur di tokoh masyarakat itu. Bapak kan MPDI, apa hubungannya dengan pengawas pemilu Pak? Dan ternyata di pengawas pemilu nggak ada syarat. Yang penting sarjana, minimal gitu. Nggak ada syarat harus sarjana hukum, harus sarjana sosial, harus sarjana hukum, nggak ada. Makanya kesempatan pintu yang terbuka untuk linear apa yang saya punya itu saya coba masuk di situ. Ya 2004 sampai 2014 ada pilkada, ada pemilu, saya selalu di Panwascam. Kalau pas nggak ada momen pilkada, saya di pendampingan. Ya, yang penting mengabdikan diri kepada masyarakat di mana kita sempat, di mana kita bisa, itu prinsip saya waktu itu. 2014, 2015 baru masuk di Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Ad hoc masih ya Pak ya? Masih ad hoc, masih Panwaslu. Terus 2017-nya sempat saya tidak lolos untuk di kabupaten, ya, Panwaslu Kabupaten untuk pilkada 2018. Dan alhamdulillah akhirnya bisa berada di Bawaslu Provinsi ini. Langsung jadi ketua ya Pak ya? Karena orangnya besar. Waktu itu Pak Ang, Pak Toto, saya kan. Kita gampang aja milihnya atau persepakatannya, wis sing gede dewe ya. Akhirnya saya kok terpilih oleh Pak Toto sama Pak Ang jadi ketua. Gitu. Apa pelajaran apa mungkin Pak dari perjalanan selama jadi KPPS, Panwas, terus kabupaten, sekarang provinsi, apa yang bisa karena memang sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai lembaga yang memastikan, sehingga terbawa-bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Pak itu? Bahwa apa yang saya lakukan, apa yang aktivitas saya lakukan dipastikan itu benar. Karena memang Bawaslu kan memutuskan, tugasnya adalah memastikan bahwa undang-undang, aturan yang ada yang menjadi petunjuk dasar terhadap sebuah kegiatan dilaksanakan harus dipastikan sesuai dengan apa yang ada dalam aturan. Maka dalam sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari juga berpengaruh bahwa apa yang saya lakukan, aktivitas apa yang saya jalani adalah untuk saya pastikan bahwa itu adalah sebuah jalan yang memang harus saya ikuti dalam sebuah rel yang memang sudah ada. Sesuai dengan undang-undang, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Pak Amin ini kan dulu di Fakultas Tarbiyah sebagai tokoh teater nih ceritanya. Enggak, kebetulan aja, ekstra acara. Pernah jadi ketua umum juga ya Pak ya di Hastasa ya. Boleh dong sekarang jadi ketua Bawaslu Provinsi, ngajak rekrutmen BTPS dengan cara teater nih. Biar masyarakat lebih tertarik nih. Ini tantangan terberat setelah beberapa tahun dan puluh-puluh tahun belum pernah saya lakukan lagi nih. Tapi kan pasti ada jiwa-jiwa teaternya, pasti kan ada Pak.
Ya, kalau dipaksa ya mudah-mudahan aja bisa memanggil potensi-potensi dulu yang sudah pernah atau sempat terbenam karena proses menjalankan tugas negara ini. Kalau Aceh maksa ya Ya kita dipaksa juga dong. Dipaksa. Harus apa ya bisa lah. apa ya siap siap. Kita menunggu dengan sabar dan seksama ini, Pak. Mengajak PTPS rekrutmen agar orang mau jadi PTPS dengan cara teater. Oke. Siap. Mulai ya ini ya. Mulai. Siap. Kamera. Ya kayak syuting gitu lah, apa kamera action biar bisa ada jeda mana pentas mana enggak gitu lah. Oke. Action, Pak. Monggo, Pak. Jadi ketawa sih. Aku takut. Aku takut. Takut bangsa ini punah. Bangsa ini punah. Punah oleh penyakit. Benar. Aku takut. Hei, ngapain takut? Bangsa ini akan terus ada. Negara ini akan terus ada. Selama kamu siap untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan bangsa. Tapi aku takut. Benar-benar takut. Terpuruk oleh kondisi corona yang semakin merajalela. Saya takut proses demokrasi terjangkit wabah yang sulit untuk disirnakan. Hei, gitu aja repot. Jadilah PTPS. Ya, PTPS itu penentu terhadap baik buruknya proses demokrasi di garda terdepan. Mau? Oke. Wah, mantap sekali, Pak. Ketua ini luar biasa. Memang pengalaman itu nggak pernah bohong ya, Pak ya. Kalau memang pernah punya jejak sebagai aktivis teater, walaupun tanpa skrip, tanpa ada langsung bisa. Ya, karena apa yang kita tampilkan itu kalau kita berusaha untuk memberi atau menampilkan yang terbaik dan benar-benar dibangun dari dalam, itu biasanya penonton, penikmat itu paham betul dan nyampe pesan itu. Iya, kerasa sekali tadi emosinya. Alah. Saya sampai terkejut antara yang sedih, benar-benar sedih, terus yang ketawa tadi juga luar biasa. Kalau tentang PTPS nih, Pak, kembali kepada PTPS nih. Ada nggak pesan khusus pada PTPS? Kan bisa jadi nih yang daftar PTPS hari ini kalau berjenjang bisa jadi seperti Pak Amin nih kan, bisa jadi nanti PTPS kemudian Ini malah ada pertanyaan ini. Hah? Saat saya share di Iya, gimana di bertanya? medsos saya, di Facebook, di IG, ada yang bertanya, Pak Amin, gimana kalau anaknya Bawaslu Jatim yang usianya sudah memenuhi syarat, Iya. usianya memenuhi syarat, pendidikannya memenuhi syarat, boleh nggak mendaftar? Gimana, Pak? Bapak jawab gimana? Ini yang saya repot. Satu sisi, ini kebetulan yang tanya kan Ibu Negara. Oh, Ibu Negara. Tapi harus sesuai dengan peraturan dong, Pak. Sesuai dengan peraturan. Saya jawabnya gini, sementara di persyaratan yang ada itu, yang nggak boleh adalah, khusus terkait dengan keluarga, adalah mereka yang ada hubungan pernikahan sesama penyelenggara. Jadi saya sebagai Bawaslu tidak boleh istri saya itu sebagai di KPU atau menjabat di ad hoc-nya Bawaslu atau ad hoc-nya KPU. Jadi nggak boleh, Pak ya? Karena memang nggak dilarang ada ikatan pernikahan sesama penyelenggara, baik di komisionernya maupun di kesekretariatannya.
Jadi Kasek itu Kasek Bawaslu Jawa Timur ataupun RI nggak boleh berkeluarga dengan atau beristri dengan bersuami dengan PTPS gitu. Jadi tinggi dan jauh Iya. itu nggak boleh atau dengan KPPS karena memang itu dalam ranah penyelenggara pemilu. Di syarat juga nggak ada harus hubungan keluarga dilarang, cuma kita tetap pada profesional. Kalau saya paksakan misalnya siapapun yang berhubungan kekeluargaan dengan saya, adik atau teman atau sahabat terdekat dan sebagainya, tanpa dibarengi oleh potensi kinerja, itu bagi saya tidak pernah saya konfirmasi atau tidak pernah saya rekomendasi untuk berada di posisi penyelenggara. Kecuali mereka juga punya kesempatan, punya keahlian, kemampuan untuk menjadi bagian dari penyelenggara dengan tidak memanfaatkan sebagai saya sebagai Ketua Bawaslu Jawa Timur, insya Allah saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena memang misalnya Iya, betul. adik saya dan di undang-undang tidak dilarang. Betul. Terus mendaftar jadi penyelenggara, mereka juga punya hak untuk. Jadi jangan sampai terkebiri karena saudaranya Bawaslu Jatim sehingga tidak boleh menjadi penyelenggara. Iya, Karena undang-undang nggak nggak mempermasalahkan melarang itu. ya. Cuma kalau itu dipaksakan, tidak punya kemampuan, nggak bisa bekerja, nggak punya keahlian, baik secara teknis peraturan maupun secara kredibilitas maupun kualitasnya, sehingga kita tidak pernah main-main dengan rekom-rekom walaupun itu bahkan siapapun yang ada tali persaudaraan dengan saya. Berarti Prinsipnya profesional ya, Pak. profesional yang kita kedepankan. Prinsipnya begitu. Sehingga kembali lagi pada pertanyaan itu tadi, Iya. silakan daftar, undang-undang nggak melarang. Kalau sudah anak saya memenuhi syarat, terus tinggal bagaimana proses seleksi itu nanti yang akan menentukan apakah lolos atau tidak. Kan kasihan juga anak saya juga perlu pengalaman jadi PTPS, jadi KPPS sejak sudah kuliah dan memenuhi persyaratan sudah memenuhi syarat, sama dengan saya dulu. Masa karena saya orang tua saya Panwas Lakcam, maka saya waktu itu nggak ada larangan memang. Apakah saya tidak boleh menjadi KPPS atau misalnya seperti itu. Karena memang ini butuh pengalaman. Bagi teman-teman PTPS yang mau mendaftar, mau terlibat sebagai bagian daripada salah satu penyelenggara, manfaatkan kesempatan ini untuk membenahi atau membangun diri dari kondisi dasar yang terkecil untuk memberikan peran sekecil apapun bagi bangsa ini. Saya rasa asalkan itu adalah atau sebuah upaya manfaat bagi bangsa, saya rasa itu sangat penting untuk kita jalani dan kita lakukan. Bisa jadi dari PTPS, Panwascam, terus naik ke provinsi atau bahkan ke RI, begitu kan ya Pak ya? Begitu seharusnya. Harusnya begitu. Sehingga di situ Mas, di awal saya katakan untuk membangun peradaban besar itu awali dari yang kecil. Hidup kita jangan seperti obat nyamuk. Gimana Pak obat nyamuk bakar itu kan dari luar. Iya. Ngawasinya dari luar, melingkar terus sampai di paling dalam. Iya. Nggak mampu, saat harus mengawasi dirinya nggak mampu membakar kan. Iya, betul. Selalu ada sisa. Tapi prinsip kerja kita adalah seperti di agama kita, ku anfusakum wa alikum nar. Saat kita mau menolak money politik, saat kita mau mengawasi daftar pemilih sementara, yang kita teliti, yang kita awasi lingkungan kita sekitar. Minimal di TPS kita siapa yang meninggal 2 bulan 3 bulan kemarin, siapa yang pindah alamat, siapa yang TNI Polri, siapa yang pensiun. Cukuplah di lingkungan sekitar kita bisa menemukan data itu sampai 10 sampai 20 orang, baru dicek di TPS. Orang-orang yang harusnya keluar ini yang sudah meninggal ini apa ada enggak? Kalau ada, maka kasih tanda, kita rekomendasi berdasarkan pengawasan dari lingkar paling dalam dulu dari kita. Sama dengan kita memperbaiki PTPS ini menentukan loh Mas. Iya, betul. Surat suara sah tidaknya itu nanti disahkan oleh PTPS. Mesti KPPS bagaimana PTPS sah per satu suara ya Pak ya. Misalnya di TPS itu 500 pemilih, maka 500 surat suara itu disahkan oleh satu orang KPPS. Bersama para saksi tentunya kan. Para saksi. Maka disitulah saat PTPS tidak berintegritas,
pekerjaan mengawasi surat suara sah tidak sahnya surat suara di TPS itu rusak, maka otomatis TPS ini kan sudah tercoreng. Betul. Tidak ingin juga itu kalau kejadian lagi di TPS lain. Sampai 15 TPS di desa ternyata rusak semua. Otomatis desa itu juga Iya. proses demokrasinya akan terbaca rusak. Betul. Semua desa begitu berarti satu kecamatan rusak. Kalau semua kecamatan begitu berarti satu kabupaten rusak proses. Kita ingin PTPS bertanggung jawab di TPS masing-masing. Menentukan sekali ya, Pak. Menentukan sekali kita jaga PTPS ini untuk bekerja secara maksimal untuk memproses demokrasi. Kita yang di RI kan yang di provinsi kan hanya nunggu. Nunggu selesai dari TPS kemudian masuk anunya Kita begitu. teliti saat rekap ada berubah enggak kan gitu. Betul. Yang sangat menentukan PTPS. Maka saya katakan keberhasilan Bawaslu mengawasi tergantung bagaimana PTPS melaksanakan pengawasan di paling tergarda terdepan itu. Ini masa kerjanya berapa bulan nih, Pak? Ini di undang-undang 1 bulan. Iya. Masa kerja PTPS ini setelah di SK dan dilantik dan BIMTEK selama 23 hari sebelum hari H itu harus sudah mulai bekerja, jadi bisa mengawasi tahapan kampanye. Ada juga mengawasi masa hari tenang. Jadi teman-teman Panwas Desa Kelurahan bisa dibantu oleh teman-teman PTPS. Beda dengan KPPS. KPPS itu tugasnya pada persiapan pendirian TPS pada pelaksanaan hari H dan pada saat rekap gitu. Kalau PTPS bisa juga nanti mengawasi money politik, mengawasi hari tenang. 23 hari sebelum 23 hari dan 7 hari setelah hari H. Jadi 1 bulan full PTPS dengan bangsa atau negara anggaran sudah menyiapkan kok. Entah berapanya nanti tinggal lihat dirapnya kan gitu. Iya. Di medsos Bawaslu Jatim, Pak, ada informasi ada ratusan orang yang DM, terus puluhan juga yang komentar, terus yang tentang yang kunjungi website juga sampai tembus lebih 1.000. Nah, ada satu pertanyaan nih dari salah satu netizen nih. Kalau misalkan KTP-nya bukan Jatim, daftar di Jatim itu bisa nggak, Pak? Dia KTP-nya Bandung katanya, tetapi kemudian mau daftar Surabaya, bisa nggak secara teknis? Di salah satu persyaratannya untuk penyelenggara itu adalah sesuai domisili. Oh, sesuai domisili. Cuma karena dimungkinkan bahwa dalam satu desa nanti ada, karena keterbatasan tenaga termasuk di desa yang kebetulan masuk pada letak geografis yang tidak memungkinkan, atau bahkan di Sumeneb ini banyak kepulauan di mana putra-putra desanya sudah cari rezeki di luar Sumeneb dan tidak pulang pada hari, sehingga kita kekurangan petugas kayaknya di satu desa. Maka ini bisa bergeser selama masih dalam satu kecamatan. Oh, bisa. Iya benar, kepulauan ini ya Pak ya. Kepulauan banyak orang yang merantau, anak-anak muda. Bahkan di pernyataan harus menyatakan siap untuk ditugaskan di semua TPS di lingkungan desa itu. Termasuk bergeser di bawah kecamatan apabila terjadi kasus saat desa A, B, C misalnya. A ternyata pendaftarnya lebih dan memenuhi syarat. B cukup. C ternyata pendaftarnya kurang dari jumlah TPS. Maka bisa digeser. Desa A yang lebih tenaga dan memenuhi syarat ini bisa lulus di desa terdekat dalam satu kecamatan. Kalau dari luar kabupaten, luar provinsi, kita belum bisa belum bisa menerima itu. Tapi yang jelas sepertinya memang antusiasme masyarakat terhadap untuk jadi PTPS sangat luar biasa sekali nih, Pak. Saya malah juga optimisnya begitu. Karena di tengah pandemi di mana teman-teman kuliah mahasiswa sedang kuliah dari rumah kan? Iya. Kemudian kan mereka juga ini satu kasus di anak saya ini. Yang seharusnya berada di Surabaya kuliah karena kuliahnya secara online, maka ini sehari-hari di rumah. Betul. Maka ibu negara berinisiatif agar di samping ikut kuliah ikut online kuliah online, maka aktivitas bermasyarakatnya lebih dimaksimalkan, termasuk menjadi salah satu penyelenggara ini. Tapi kan harus profesional ya, Pak. Harus profesional itu penting kan gitu. Atau biar tidak karena ini
ada hubungan kekeluargaan dan semacamnya, kalau memang mampu dan tesnya berhasil dan semuanya, mungkin berpartisipasi di kamar sebelah di Oke, di KPPS sebagai KPPS. pengalaman. Menurut saya bukan sebagai apa, sebagai pengalaman Betul, betul. bagaimana proses menjaga dan melaksanakan proses demokrasi. Karena usia-usia semester 5, usia-usia semester sebelum sibuk skripsi ini, mereka sangat butuh berpengalaman terhadap proses-proses demokrasi. Karena yang di kampus dengan yang di kenyataan kadang-kadang beda ya, Pak, ya. Beda. Ya itu tadi MPDI yang mendapatkan di kampus selama 6 tahun, 2 tahun. Guru agama. Setelah pulang ternyata jadinya Bawaslu. Tapi semua ilmu kan tetap harus ada manfaat. Bukan apa yang kita dapat dari kampus dan kebetulan bekerja nggak ada hubungan dengan. Tetap kita pakai itu tadi, ku amfusakum wa alikum naro itu. Wah, MPDI-nya keluar ini sudah. Gitu, Pak Haji. Apa namanya? Barangkali sebelum ditutup mungkin ada pengumuman atau gimana sih Pak Amin ngajak masyarakat untuk jadi PTPS mungkin. Ya, makasih Mas Haji. Sebelum saya sampaikan arah atau himbauan pada seluruh pendaftar, perlu disampaikan bahwa pengumuman tentang rekrutmen PTPS ini sudah kita mulai sejak tanggal 30 September kemarin. Ya, hari ini masih dalam proses tahapan pengumuman. Tanggal 2 Oktober nanti pengumuman selesai dan proses pendaftarannya bisa dimulai mulai tanggal 3 selama 13 hari ke depan. Tanggal 3 Oktober sampai tanggal 15 Oktober itu pendaftaran. Nah, karena ini masa Covid, sehingga pendaftar bisa langsung hadir baik ke Panwasjam maupun Panwas Desa Kelurahan yang sudah dilimpahkan kewenangannya. Ya, sudah Panwas Desa yang sudah menerima kewenangan itu mendaftar sekaligus langsung diteliti administrasinya, kelengkapan dan persyaratannya. Kalau memenuhi syarat langsung dilaksanakan wawancara. Jadi pendaftar tidak bolak-balik ke kecamatan, tidak bolak-balik mendaftar bawa berkasnya diteliti, maka komisioner langsung akan melakukan wawancara. Langsung saat itu ya Pak. Saat itu nanti akan memplenokan si peserta ini pantas tidak untuk menjadi. Jadi nunggu pelulusan, pulang langsung menunggu pelulusan sesuai dengan timeline. Untuk itu saya berharap kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur, terutama di 19 kabupaten kota, untuk terlibat langsung mengawal proses demokrasi ini, baik sebagai pengawas partisipatif maupun salah satu atau bagian daripada penyelenggara, yaitu sebagai pengawas di tiap TPS, karena ini keberadaannya sangat menentukan terhadap proses demokrasi, terhadap proses pilkada di kabupaten kota kita. Tentu keberadaannya sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara, oleh kabupaten kita untuk menentukan bagaimana nasib kabupaten kota kita ke depan. Karena akan menentukan terhadap beberapa calon yang akan dinyatakan sebagai pengemban amanah untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu, kedepankan netralitas, berbekal integritas, tingkatkan kualitas, dan tetap berupaya taat terhadap protokol kesehatan. Insya Allah kita jalani tugas mulia ini dengan sangat sempurna, dengan niat ikhlas dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih Pak Amin atas waktunya.